Nah, Apa? Halo dulu. Halo. Nih. kan abah maju sedikit boleh. Oh, siap. Kalau dapat lihat jelas cok. Oke, teman-teman sekalian, kebetulan ini teman satu yang sekarang sudah jadi pelayan Tuhan ada datang ke sini. Kita sebagai pelaku adat budaya cuma mau mengajukan beberapa pertanyaan Pak beliau. Pertanyaan apa ini? Nah, kita cuma mau bertanya, ini saudara Petong, kalau di budaya dia lebih duluan dari kita. Dia lebih senior dari kita. Jadi kalau di budaya dia pekakaan, kita peadean. Tapi kalau di umur kita pekakaan. Nah, setelah berjalannya seiring waktu, dia melepas budaya. Padahal yang bikin top Padia sampai terkenal dengan nama siapa ndak kenal Petong di Tomohon. Ini ada Panglima Besar Bule. Tetap belum tahu siapa tuh Petong. Jadi yang kita mau tanya, setelah dia selepas budaya, toh dia bisa datang ke rumah orang adat budaya, pelaku budaya. Nah, mungkin dari saudara Petong mungkin bisa menjawab supaya mungkin pemirsa bisa mendengar dia jawaban bagaimana. Jadi ini kok tuh pertanyaan kita mau menjawab siapa dong sampai kita lepas Kang? Biasa kan orang kalau so lepas ibarat so anti dengan budaya. Iya tuh. Memang banyak tuh pengalaman-pengalaman rohani yang data lewat Akang. Sampai kita dapat satu pemahaman tentang kasih itu. Tadi berapa kali kita posting ternyata biar orang memiliki apa seluruh dunia, orang memiliki harta kekayaan, memiliki ilmu pengetahuan setinggi-tinggi langit, tetapi tanpa kasih semua sia-sia. Yeah. Jadi kita mau cerita waktu siapa kok sampai dah terlepas Kang. Jadi kita 2 tahun lalu sempat ada pelayanan di mimbar gereja juga, pas itu pembacaan mengenai itu ya mau tersangkut paut ya pembacaan di firman, tapi mengenai mau masuk di hal budaya kok ini tuh adat budaya. Waktu lihat tuh kita bertanya, kita bilang Tuhan apa dan kita mau bilang Tuhan tuh. Sedangkan kita pernah terlewat Akang masa-masa yang mungkin sangat mengecewakan tuh tamang-tamang tuh itu masa-masa yang lewat. Tapi waktu itu, orang semua kan punya hubungan masing-masing dengan Tuhan. Memang kalau mau menjelaskan tuh hubungan dengan Tuhan kan, tuh waktu mungkin nggak cukup. Tapi orang semua pribadi kan punya hubungan masing-masing dan Tuhan punya cara sendiri buat orang ketika dia menyapa orang tuh. Nah, jadi waktu itu memang kita, bayangkan kita masih ingat dulu di waktu di budaya biasa sering dengan hamba-hamba Tuhan. Bagaimana kita mau sampaikan bahwa budaya itu juga berasal dari Tuhan, toh? Sampai satu waktu di mimbar gereja, waktu kita bertanya Pak Tuhan, Kong, apa yang kita mau sampaikan di khotbah ini? Semua gaya mau masuk, tetap ada hal yang buat kita dang rasa kurang pas kalau kita dang. Tapi seakan itu pengertian cuma bicara sampaikan jo apa yang kita so baking pengana. Jadi maksud itu apa yang dia so baking kita. Memang waktu kita di dalam di penjara, tahu jo, setelah di penjara kan baca-baca Alkitab. Waktu baca-baca Alkitab, kita dapat satu pemahaman begini tuh.
apa gunanya engkau memiliki seisi dunia ini, tetapi engkau tidak memiliki Bapa di sorga. Nah, jadi yang dimaksudkan Bapa di sorga di sini begini. Apa gunanya kita jadi top, mari kita ada bagi-bagi orang. Sedangkan firman Tuhan sampaikan, kasihilah sesamamu manusia, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka, tuh berbuat baik bagi mereka. Jadi kita nama top jadi besar, mari kita ada bagi orang. Seharusnya dia bilang apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya toh? Ketika orang sakiti kita membalas dengan kejahatan. Akhirnya kita masuk dah. Nah, jadi karena hari-hari baca-baca firman, akhirnya kita pikir begini tuh. Mungkin di saat kita lemah, karena waktu itu kan ya tahu jo ada dengan budaya kita perasaan yang kuat, iya toh. Jadi maksud ada lihat tantangan sebenarnya cuma boleh 2 hari ndak bercerita akang, oh mulia dang sepatu keras, iya toh. Akhirnya sebenarnya kita harus mendoakan dia ketika dia kecewakan pak kita, ini kita sopi melukai dia dang. Jadi waktu baca-baca firman kita pikir biar jo kita tinggalkan jo ini, karena di saat kita lemah, ketika ada tantangan datang, pasti kita cuma mau berdoa Kang. Iya toh. Kalau kita lemah kan tidak mungkin. Kalau kita mau mengada, tahu mau kalau kita kuat kan tak mau mengada. Tapi di saat kita lemah, kita coba berdoa Kang. Jadi pada waktu itu di dalam penjara kita lapas. Akhirnya karena sering baca-baca firman, itu cinta mula-mula dorong bilang kita ada apa di dalam penjara, seakan kita pekah dengan ya mau bicara suara Tuhan susah orang mau menjelaskan, karena orang semua kan punya cara sendiri Tuhan menyatakan diri pada orang. Iya tuh, baik orang dari Kristen, mungkin orang abah di Muslim, pasti ada cara tersendiri juga Tuhan mau menyapa tuh pribadi. Iya tuh. Nah, jadi waktu itu apa yang rupa ada pasapa apa kita di dalam penjara, kita bikin semua jadi semua. Berarti ini tuh memang Tuhan pemau yang kita bikin. Akhirnya kita rasa dan peka dengan tuh suara itu. Nah, setelah kita keluar penjara, ini kita so lapas tuh pegangan tuh. Kita so keluar penjara, cuma baru berapa bulan kita di luar. Waktu itu kita baca Alkitab. Jadi ada tuh Alkitab dari dalam lembaga, kita ada bawa-bawa, kita ada tulis 06/06/2010. Berarti ada dapat tanggal 6 bulan 6 tahun 2010. Setiap pagi kok kita aja baca biar cuma 1-2 kalimat tuh, 1-2 ayat, kita berdoa dah. Waktu itu pas 2013, pas pagi-pagi kita bangun, pas kita mau baca itu, kita lihat tuh Alkitab, tuh hari ini kok sama dengan tuh 3 tahun lalu. Mar kalau 3 tahun lalu tanggal 6 bulan 6 2010, hari ini tanggal 6 bulan 6 2013. Tuh, kita berdoa begini. Kita bilang, Tuhan, 3 tahun yang lalu Tuhan kasih ke kita ini kitab ini, dan dari kitab ini banyak hikmat dan pengertian yang Tuhan kasih ke kita. Sekarang 3 tahun so berlalu, dan hari itu sama dengan hari ini, karena tuh tanggal dengan bulan yang sama tuh. Apa dan sekarang Tuhan yang Tuhan mau kasih ke kita? Akhirnya waktu kita berdoa itu, rupa kita diarahkan di dalam satu ayat yang kita mau baca. Pas kita baca situ, buatlah pisau dari batu. Kita bingung. Waktu itu kita baru rumus lagi. Tahu jo tuh ketika orang lapas itu pasti pemikiran kan terbagi. Iya. Ini suara mana yang ada suara ini, sedangkan kita tinggalkan. Iya toh. Kita tinggalkan siapa ini? Sekarang seakan kita mau cari ini satu benda, mau bicara pisau dari batu, orang tahu mau dapat dari mana? Pasti dari budaya toh. Kita rumus-rumus yang kita pikir begini, suara ini sama sekali dengan suara yang ada di dalam. Ini suara Tuhan ini. Ini memang ada, jadi kita khotbah waktu 2 tahun lalu di mimbar gereja, kita bilang. Kita bilang, suara Tuhan ini. Dan akhirnya kita backing. Waktu itu kita bilang begini tuh, 3 kali kita berdoa ke Tuhan waktu itu. Tuhan, kita mau bikin bagaimana pisau dari batu? Kita memang baru sedang mau bikin bagaimana, tolong Tuhan. Apa yang Tuhan suruh bikin pak kita kung kita nak bikin? Sedang itu 2 kampung baku musuh, semua mungkin ada tuh korban. Ketika Tuhan suruh pergi di sana kasih damai, kita pergi walaupun taruhan nyawa. Tuh, ini Tuhan pisau dari batu kita making bagaimana? Jadi 3 kali kita sampaikan ke Tuhan, tiba-tiba rupa masuk pak kita pengertian dang. Ngana pergi pak seorang tonas ini
kong sampaikan apa yang anak ada alami nih pagi ini. Kita bilang, oh Tuhan, kalau cuma itu kita boleh. Jadi pagi-pagi sekitar 5:30 kita langsung start motor. Sampailah di rumah Torong Pe Panglima. Panglima bilang begini pak kita, Tong, masih pagi-pagi kok so ada no. Kita bilang begini, Panglima, mau bilang mimpi bukan mimpi, mau bilang penglihatan, kita nak ada karunia begitu. Tapi tadi pagi waktu kita berdoa, kita pas buka Alkitab, kita sampaikan rupa tadi yang kita ada tuh, kita lihat, aduh, Panglima mungkin saja Panglima memang sampai saat ini dia tidak pernah bicara DP isi hati. Mungkin saja waktu itu bisa saja dia begini. Masa nak baca di Alkitab kok ngampi tahu pak kita? Kita mau bagaimana? Bisa saja toh. Jadi dia balik-balik kita tanya, Panglima apa nang tuh arti itu Panglima? Dia cuma balik-balik. Tiba-tiba tali ya, sekitar 9:30 kon dia bilang begini. Mari tong pi kasih bersih waruga. Kita pikir Panglima semua hilang jejak supaya kita berhenti batanya itu tuh. Pergi lah orang di waruga. Tak mau bersih no waruga. Talia Panglima pergi di waruga yang di ujung. Tiba-tiba Talia dia coba balik, dia buka ketutup tas, Talia diambil kamar ke yang putih. Dia balik ke sana. Yang pemikiran pak kita, pasti ada tuh orang tua mau kasih. Iya tuh Pak Panglima dan ada tuh orang tua ada ambil kain ada tuh mau kasih. Kita bawa bersih. Tiba-tiba Panglima sudah datang. Pas ada kuak batu di muka pak kita, Panglima sandar di batu situ, masih data tutup. Kasih pusaka lagi ini baru dapat. Talia Panglima pasang dupa, dia bawa diam, kong rupa Talia dia perasa heran, Tong, cona lihat itu. Apa itu Panglima? Ini aja dulu. Pas kita buka begini, pisau dari batu. Kita bingung, kita bilang Panglima, ini tuh tapi maksud yang tuh tadi bilang tuh buatlah pisau dari batu. Tahu, ya, dia kan tahu. Nanti sebentar dah. Pas ada orang yang datang mau atur, akhirnya orang tua panggil dan orang tua kasih pak kita. Memang waktu itu kita lihat tuh pisau dari batu, dia daun-daun yang masih tak tempel. Iya. Panglima kurang dah cuci. Jadi orang bisa dapat lihat tuh, Riki data tak tempel. Dia kan dapat lihat tuh bekas-bekas tak tempel. Rekan baru 1-2 tahun itu benda itu tuh. Kong sudah itu yang pertama. Memang ada banyak hal yang jadi seperti itu, tapi kita cuma mau bilang ada 2 bagian. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian kita bangun pagi-pagi habis berdoa, suara yang sama datang lagi. Kong dia suruh diambil itu benda itu. Masuk di pengertian pak kita dan kita tahu ada tuh kris patamang di sasaran. Mari kita selama 2 tahun baku-baku bawa dengan dia, hari-hari kita minta, dia nak mau kasih. Dan dia bilang, aduh, ini pusaka keluarga ini tuh. Aduh, ini boleh turun-temurun. Jadi waktu pengertian datang pak kita kong suruh ambil itu, kita bilang, Tuhan, ini kan pengertian, maksud ini suara ini sama dengan tuh suara yang sudah lewat-lewat akang. Jadi kita semua memahami ini suara Tuhan. Kita bilang, Tuhan, nak mungkin dia mau kasih. 2 tahun tidak minta-minta, tapi itu suara itu bicara dalam pengertian. Kalau kita suruh, pergi Jo. Kita pergi, iya dong Tuhan. Kita pergi, tanai di kan 2 tingkat, tanai di atas, kita langsung terus pak itu tamang pe tanpa pusaka tuh. Dia pilih, lo Tong, aduh, nyanda, suruh datang ambil Tuhan, suruh kita datang ambil ini. Dia cuma spikul-spikul dan ini, mau lihat dia tanggapan seperti apa. Waktu tak ambil, kita lihat siapa dia cuma bawa diam terus, aduh Tong, belum atur kuat begini tuh. Kita pergi pada dia di kamar tuh. Mana koran? Nanti kita bawa akan anak baju 1 par dengan capatu forja pakai masuk gereja. Aduh, sudah. Marta bungkus tuh, dia nak tahan, tas bawa. Mari jalan kita bawa begini dah. Masa dia boleh kasih kan? Tuh, seakan mau tak pikir, tadi tuh suara bilang kalau kita suruh pergi Jo. Betul juga ini. Jadi waktu kita mau bawa kita bilang janji pada dia, kita mau cari tahu siapa dia nak tahan. Jadi sampai situ kita tanya, siapa dengan anak tahan? Ya memang kok tuh 2 hari lalu kita ada mimpi ada orang mau datang ambil ini. Kita tunggu-tunggu siapa tuh mau datang, ternyata ngana. Kita lagi maksudnya ngana habis pikir. Berarti masuk tuh suara itu yang datang ke kita. Oke, akhirnya dengan benda-benda itu, jadi mungkin kalau yang pertama, yang pengertian pak kita waktu kita sampai ada masuk itu, kita pengertian waktu itu kita yang cari itu benda-benda itu, kita yang cari itu budaya.
Tapi setelah kita keluar penjara, dari situ kita tahu apa yang ada pada kita, Tuhan dah kasih pada kita. Karena semua kita tahu DP waktu kapan yang kita mau, sekalipun ada bilangnya nak mau dapat, mar kalau itu pengertian so bilang tinggi Jo, kasih sampai Pak Tunas, tetap ada dia mau kasih. Karena pernah juga kita ada pengalaman yang tadi kita bicara waktu dengan orang P senior lagi, Bang Friko tuh, yang kita bilang, dia bilang hari Jumat dengan bulan mati nggak bisa beratur. Kita bilang kita ada berpuasa, kong tuh pengertian itu bilang, datang pengana kong antar akang. Mar kita bilang begini, mar jangan ngana bertanya ke orang tua tetap nggak mau kasih, karena memang saudara pe adat istiadat, ngana bertanya Pak Tuhan. Dia masuk dalam, dia berdoa, dia keluar, dia tertawa. Iyo, kita mau antar, terbang, siapa ngana mau antar? Kita juga kan penasaran. Kemudian saya baca tuh Alkitab. Kenapa? Kita ada baca, ada 2 orang. Kita ada yang tapi tamang tuh ada 2 orang. Ada datang, ngana layani 2 orang. Jadi dia, kong pergi. Sampai di sana kan, sampai Pak Tunas kan sebenarnya dia nak mau melayani. Karena ya semua Tunas kan beda katuk DP aturan adat istiadat tuh DP sampai di situ Tunas itu juga layani Pak kita. Sampai orang pergi dia bawa di satu tanpa toka empung ke apa itu dia bilang kita duduk di situ. Atur orang tua atur tetap bertapa sih sejak. Jadi dari situ kita dapat pengertian bahwa kalau kita bilang dari Pak Tuhan, karena kita jauh tahu jelas itu dari Pak Tuhan. Makanya waktu ada tamang-tamang yang ketika dorang tamang-tamang budaya berselisih paham, kita bilang begini, kalau kamu tahu itu dari Pak Tuhan, siapa kamu nak pernah bikin apa yang Tuhan perintah untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Kita tahu itu dari Pak Tuhan, makanya Tuhan perintah di dalam firman kita berusaha baking untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan toh. Ternyata ikat pinggang itu jembatan kita mengenal Tuhan. Karena ikat pinggang kita jadi begitu mengasihi Tuhan. Kita dapat pengertian di situ. Seiring waktu berjalan, pas kita ada di kamar, kita bawa atur tuh pusaka, tiba-tiba suara yang datang, suara yang sama datang lagi. Dia bicara begini dalam pengertian, dengan ikat pinggang ngana begitu mengasihi Pak kita. Coba ngana buktikan, tanpa ikat pinggang, ngana tetap mengasihi kita. Manangis kita, Pak. Aduh, kasihan Tuhan. Siapa dan Tuhan semua ambil tuh kekuatan ada kasih kita. Dengan kekuatan ini kita tampak perkasa. Di mana ada masalah-masalah, Tuhan suruh dikasih damai kita turun. Karena kita merasa kita gagal perkasa. Kita tahu kita, karena kan kita pikir waktu Tuhan memberkati Musa dengan DP tongkat. Bayangkan DP tongkat. Semua boleh jadi tongkat, semua dia boleh makan tuh tongkat. Iya toh, dan kita tahu Tuhan ada kasih kita kekuatan itu melalui itu tonas-tonas, melalui itu leluhur-leluhur yang ada. Aduh, kita menangis waktu itu, no. Sudah, mar tiba-tiba sona ada tuh suara. Jadi rupa dan mau bikin bagaimana ini? Nggak ada toh. Kira-kira 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian suara yang sama jelas lagi datang. Dia bicara dalam isi hati. Semua yang kita ada kasih panganah, bawa di tengah danau Tondano. Menangis kita. Menangis kita bilang, Tuhan, siapa Tuhan semua mati supaya kita. Siapa kita, Tuhan yang nak lihat so tapi perubahan. Dulu kita kan rusak sekali, Mar, karena Tuhan lihat kita siapa so sangat berubah sekali. Siapa dan tuh kekuatan yang Tuhan dah kasih, Tuhan semua ambil. Mar, kita bilang begini, Tuhan, banyak orang tahu kita anak kurang ajar. Mar, Tuhan sendiri tahu kita anak dengar-dengaran. So apa yang Tuhan dah suruh baking pak kita, kung kita nak baking. Dan hari ini, sekalipun kita mau binasa sebentar, apa yang Tuhan perintahkan pak kita hari ini kita mau baking. Kita akan buktikan bahwa kita seorang anak yang takut akan Tuhan. Kita isi di karung, ambil batu besar, kung kita pi paloloan. Kita pi paloloan, kita pi pinjam perahu petamang di sana, kita bilang antar akan kita di tengah danau. Sampailah di tengah danau, dia bilang, ya ini so kira-kira di tengah danau. Kita cuma agak ke atas, ya kita tahu, nih boleh mau lapas sebarang toh. Mar, karena kita pikir Tuhan yang dah suruh, kita bikin. Kita lepas, kita cuma baca ini, ada peta-petatus ini, Mazmur 89 ayat 27. Memang Mazmur ini kita ada tato, karena Mazmur ini bicara, Tuhan bicara pas seseorang, dia bicara tentang Daud. Oh, dia bilang ke orang ini, suatu saat Daud ini akan berseru kepadaku begini-begini. Itu kita tato. Jadi kita tato itu
yang kita maksudkan suatu saat Tuhan akan bilang ke orang lain, suatu saat petong ini dia akan bicara begini. Nah, Bapakku engkau, Allahku dan gunung batu keselamatan. Kung kita lepas. Dari situ kung kita lepas. Sampai kita dengan tamang-tamang, kita bicara begini pada orang. Pergumulan orang budaya cuma satu. Dan kita so mampu lewati itu satu pergumulan itu. Kita bilang, minta doa supaya apa yang kita alami ini nyanda tamang-tamang mau alami. Karena ketika tamang-tamang mau alami itu, kita rasanya nak mampu mau lewat akang. Karena kita orang budaya tapi siapa kita mampu lewat akang? Karena kita sangat berpegang sekali Pak Tuhan sampai kita mampu lewat akang. Nah, seandainya kita balikkan ini kita pengalaman ini, mungkin Pak kita atau Panglima, Abah, seperti apa kira-kira? Ya, kalau buat kita, namanya Tuhan sudah bilang begitu ya sama juga. Karena orang berandalkan Tuhan. Iya. Kalau budaya buat kita itu kedua, karena kita mengandalkan Tuhan. Baru firman Tuhan. Cuma itu loh kalau Pak kita. Dari Pak Tonas. Kalau dari Pak Panglima? Kalau dari Pak kita sama dengan apa yang Tonas Oming Cupit Panglima Baserbu bilang. Ini sebenarnya jawaban ini yang membuktikan bahwa orang budaya benar-benar mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau orang budaya tidak mampu menjawab sama dengan Panglima dengan Abah, berarti selama ini dia tidak benar-benar mengandalkan Tuhan. Tapi kalau dia benar-benar mengandalkan Tuhan, ketika suara itu datang, pasti dia mampu nge-backing. Karena dia tahu, ini tuh memang tongkat utama tuh besar tuh, dan orang budaya yakin apa yang ada pada orang, pemberian daripada ini. Dia izinkan orang memiliki itu. Walaupun kan tidak sama orang yang sama dengan kita dapat pengertian pada waktu itu, Tuhan izinkan kita lalui tentang pengalaman-pengalaman itu tuh. Dan dari pengalaman-pengalaman itu, kita bisa mengenal Tuhan jauh lebih akrab. Jadi kalau orang-orang budaya, diutamakan itu Tuhan. Apapun orang mau keluar atau mau pegang barang sesuatu, tetap orang masih cuma nama Tuhan. Karena mau bikin kuat buat orang, mau minum, mau makan sama. Karena itu barang dari atas semua. Karena kekuatan itu dari Tuhan, bukan dari leluhur. Leluhur itu kurang menyesuaikan. Karena kekuatan semua di opo, Pak Tuhan diutamakan. Itu orang jadi kuat. Berarti kalau orang mau lihat tuh tanggapan-tanggapan orang lain bahwa orang budaya tidak mengenal Tuhan, berarti salah sekali, Kang. Iya toh? Dari sini kan orang bisa melihat, salah-salah kok bicara tentang Tuhan, orang kurang mau keluar-keluar selalu tuh. Tapi tentang Tuhan pasti orang akan membuktikan dalam orang kehidupan sehari-hari. Sama dengan itu lagu yang tadi kita sampaikan tuh, walaupun orang memiliki maksud apa kasih itu tidak sekedar kata-kata semata, tetapi kasih itu orang membuktikan dalam orang tingkah laku sehari-hari. Iya tuh. Dan kita bisa melihat juga orang P2 Panglima ini dengan orang P Bang Abah, orang-orang yang tahu melakukan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia cerita koknya di sini kurang lebih nah ada orang yang tahu karena orang semua terbatas. Kita juga banyak kekurangan. Orang lain yang juga bicara hal yang kurang belum tentu orang lebih. Jadi kalau ada yang kurang di mata manusia berarti urusannya Tuhan itu. Nanti iya toh supaya kalau ketika orang berpikir begini, nyanda ada di antara orang akan saling menghakimi, dia kok nak mengenal Tuhan, dia kok ingin tahu Tuhan. Iya toh? Karena ini rencana Tuhan sampai orang tembus kumpul di sini. Mau apa? Karena dia terima buat orang, dia kasih air minum, kopi, rokok. Jadi orang itu susama yang mengesaan. Biar pernah ada baku toki, tetap satu. Cuma itu di mulu. Karena itu semua rencana Tuhan. Karena ya antar orang hamba Tuhan untuk mempererat budaya dan persaudaraan. Jadi orang mau baku salah nih boleh. Orang pakai kekuatan itu semua dari atas. Kalau orang baku salah jadi lombok. Jadi ternyata Kang bicara tentang Paskah, memang Paskah itu tuh mempersatukan Kang, mendamaikan, menjadikan yang mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin Kang. Itu maksud
itu kasih Kristus atau itu firman Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya tuh. Walaupun minta maaf ini torang ketu ada perbedaan tapi torang salut pak torang Bang Aba dia mau ada sama-sama dengan torang, dia tidak memandang perbedaan. Bagi dia apa yang menjadi torang pe keyakinan itu torang pe keyakinan, dan bagi torang apa yang menjadi abak pe keyakinan. Tapi abak juga mengaminkan, dia tahu ini torang pe hari spesial kok, hari raya Paskah kedua. Perbedaan orang karena kita dari Tombulu dan Tolour. Oh iya. Apa kon torang boleh mutas satu? Barikan torang pe ini ya mau bilang sampai pendeta sama-sama Tombulu, jadi dua-dua pas. Tolong, memang so jalan-jalan Tuhan untuk orang mau baku dapa. Nah, baru Jadi, pas baku dapa lagi, satu Kristen, satu Muslim. Iya. Toh? Betul. Nah, karena apa? Tuhan tidak memandang agama. Iya. Jadi dari sini gua mungkin mau jadi pesan, Kang. Orang-orang yang percaya. Iya. Orang di hari raya Paskah tuh, orang-orang yang percaya, jangan orang mungkin untuk mau saling menghakimi, saling menjatuhkan, tapi orang saling menopang. Seandainya di mata padorang ada hal yang kurang, dorang topang akan dalam doa. Supaya mungkin yang menganggap kurang itu, yang dorang anggap kurang itu bisa suatu saat lebih baik. Itu mungkin itu betul. Yang lebih membuktikan bahwa dia memang orang Kristen yang sejati. Bukan ketika ada yang dia pandang kurang, dia semua hakimi dan lain-lain tuh. Mau dapat terima tuh orang sini. Ayo. Minum kopi. Jangan sampai rupa begini. Orang budaya yang mungkin ada sebagian orang menganggap tidak hidup dalam Tuhan, jangan sampai orang-orang budaya ini yang lebih tahu mendoakan itu orang lain. Iya toh? Yang tadi memang seorang orang rohani ketika ada orang lihat ada yang kurang, dong mau doakan. Tetapi orang yang kurang ini tahu mendoakan itu. Kurang rupa ada itu cerita kata itu apa? Seorang perempuan dengan seorang hamba Tuhan. Ini kata perempuan selalu begini. Mungkin dia ada kurang tuh, dia selalu begini. Tuhan, kita kok suka jadi kata sama dengan ini hamba Tuhan ini. Dia luar biasa, dia orang hebat, dia selalu memberikan pelayanan. Maka kata itu hamba Tuhan ini, setiap kali dia lihat tuh perempuan, aduh, siapa dia begini? Dia selalu hakimi dalam hati tuh. Serta ini gak cuma cerita tuh, serta kata sampai di atas, siapa tadi itu perempuan yang ada tuh di atas. Ternyata tuh, hari-hari dia berdoa kang pangana, ngana selalu hakimi dia dalam hati. Sedangkan seorang hamba Tuhan. Atau bagaimana? Mungkin seperti itu, Kang. Jangan sampai maksud orang teman-teman yang ada di budaya yang lebih tahu melakukan kasih daripada orang-orang yang seharusnya dorong tunjukkan itu kasih. Iya toh? Ya. Bayangkan ketika dalam kehidupan orang-orang mengenal budaya dan semua memiliki kasih. Pasti tidak ada perbedaan ini budaya ini. Pasti semua akan satu. Iya toh? Ketika semua satu di dalam kasih, begitu juga budaya ini pasti akan menopang juga itu di kehidupan berjemaat, bergereja. Iya toh? Jadi sedap semua tidak ada jarak dang. Iya toh? Bagaimana Panglima? Kalau masuk akal orang mau posting. Mau minta betul petunjuk. Apa yang teman pelayan Tuhan ada bilang. Sama seperti yang tadi dia ada bilang toh. Karena dua hukum yang terutama di dunia ini. Pertama, kasihanilah Tuhan Allahmu. Kedua, kasihanilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum paling terutama di dunia ini. Toh, kalau orang budaya bisa pahami ini dua hukum ini, maka tidak menutup kemungkinan apalagi dia rajin berdoa, dia rajin puasa, Tuhan akan menurunkan roh hikmat dan kebijaksanaan seperti yang diturunkan kepada Nabi Raja Salomo. Sampai dengan bahasa hewan, Raja Salomo bisa paham. Puji syukur lagi, orang leluhur minasa bisa tahu suara hewan. Contoh, orang tua Mama Rimbing
Dia bisa paham segala jenis burung. Dia bisa tahu segala jenis bahasa hewan. Nah, berarti itu Tuhan tidak cuma menurunkan kepada Nabi Salomo, tetapi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Dalam arti takut kepada Tuhan dan selalu menuruti Dia punya perkataan. Itu pasti Tuhan akan menurunkan. Sama seperti Tuhan sendiri mengatakan, mintalah maka akan kuberikan kepadamu. Ketuklah maka akan kubukakan pintu kepadamu. Jago le tong pe panglima gote no. Toh? Nah, sama seperti kita pe firman, kita pe ayat andalan. Satu orang daripadamu akan menghadapi 1000 orang musuh karena Tuhan Allah besertamu. Itu Panglima Adat pe ayat andalan. Jadi kalau kita sebagai manusia biasa, sedangkan 10 orang saja, belum tentu kita mampu menghadapi. Tapi karena kita yakin. Sama seperti Nabi Musa, sebelum berperang, dia punya panglima-panglima bangsa Israel datang kepadanya, Nabi Musa mendoakan. Asli Tuhan masih mengatakan, pada waktu engkau berperang bersama bangsa pilihanku, maka berkatilah mereka. Angkat tanganmu dan topanglah mereka. Maka mereka akan menang dalam berperang. Nah, Musa sebagai manusia, tetap dia punya stamina dan energi. Makanya pada waktu dia kelelahan, dia punya saudara Nabi Harun mengangkat dan menopang tangannya. Maka bangsa Israel pun menang dan menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya. Habis ini panglima ada wejangan juga. Iya toh? Itu dari kita sebagai akhir kata, mungkin dari Panglima Baserbu, orang pe saudara mungkin ada sedikit kata-kata tambahan toh untuk para pelaku budaya, apalagi yang baru mengenal budaya toh. Janganlah engkau mengikuti atau mau pegang budaya cuma karena ikut rame. Karena bahwa pegang budaya itu tidak semudah membalik telapak tangan. Itu. Apalagi kalau masih muda, masih darah panas, masih cap mau. Nah, kalau torang kasihan, torang ini seumur. Jadi istilahnya, torang sudah makan asam garam kehidupan dan sudah pensiun. Apa yang torang dapat, torang berikan kepada generasi-generasi muda. Supaya tetap melestarikan adat dan budaya leluhur Minahasa. Begitu. Nah, mungkin dari Panglima Baserbu ada sedikit kata-kata tambahan. Pendek saja. Kunci doa dari saya untuk budaya cuma satu. Mazmur 59, nanti terampe apa yang jelaskan. Isi dari Mazmur 59. Memang panglima ada apa? Nah, ini jelaskan patoran. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu sebab Allah adalah kota bentengku. Cuma itu tapi kunci di budaya. Mengandalkan Tuhan. Berarti sama. Apa ada pesan-pesan? Apa juga? Satu dua kalimat. Sudah. Satu kali juga dari semua saya mati. Satu kali juga. Kita pasang lampu dulu. Semua tak tinggal jauh DP. Jadi akhir kata. Adalah pasang. Tuhan Yesus mengasihi orang. Sudah. Oh iya, semua 1 jam tuh. Iya. Jadi sudah semua tutup. Sudah. Oh. Demikianlah sharing-sharing di kita pe gubuk derita toh di Watu Lambot. Jadi kalau ada teman-teman atau generasi muda yang mau datang baik di kita pe rumah atau di
saudara Fenli Peruma atau mungkin di Tonas Panglima Oming Supit Peruma, kalau cuma mau datang sharing-sharing atau tukar pikiran, silakan. Yang penting mangsaan, matomola, kalingaan. Orang pe pintu rumah selalu terbuka lebar. Jadi akhir kata ini tidak terkecuali siapapun orang percaya, orang semua tidak lepas dari tantangan dan pergumulan hidup. Tapi apapun torong pe bentuk hari ini, apapun yang menjadi torong pe tantangan hari ini, tetap selalu mengandalkan Tuhan. Iya. Jadi jangan sampai masih itu orang di budaya lebih tahu mengandalkan Tuhan daripada itu orang nak mengenal budaya. Iya toh. Jadi ini kok bicara untuk seluruh orang yang percaya untuk selalu mengandalkan Tuhan. Memang dalam kehidupan sehari-hari orang banyak terbatas, seringkali tak kiri, tak kanan, tak kiri, tak kanan, iya toh. Tapi ada firman Tuhan sampaikan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Pasti satu saat orang punya kerinduan, harapan untuk menjadi lebih terbaik dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab kalau orang selalu berpegang, mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Damai di hati. Damai di hati.